Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah video kaum muslimin. Ya, sayang sekali ini videonya pendek kaum muslimin. Ya, sepertinya kalau versi panjangnya, versi fullnya, ini sepertinya menarik kaum muslimin. Ya, dan Habib ini patut untuk dicontoh oleh para Habib-Habib yang lain. Ya. Kalau Habib-Habib Ba'alawi yang lain, selama ini kita ketahui mereka orang-orangnya arogan kaum muslimin. Ya. Arogan. Mereka mengklaim bahwa Indonesia ini milik Tarim. Ya. Mengklaim tanah Jawa milik Tarim, tanah Sunda milik Tarim, dan sebagainya. Mereka merendahkan orang-orang pribumi. Ya. Menganggap orang-orang pribumi ini tidak lebih mulia daripada Habib yang gila, Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat, dan sebagainya. Ya. Tapi Habib yang satu ini ya sepertinya berbeda kaum muslimin ya. Sayang sekali lagi ini videonya pendek kaum muslimin. Kalau ada yang punya versi panjangnya ya boleh dikutipkan link videonya di kolom komentar ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Kami habaib. Benar Habib, saya Habib betul. Benar. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut. Jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Memang kenyataan kita nah habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Nyinyir mulutnya. Nah kaum muslimin ya, sebenarnya para Habib Ba'alawi itu sadar diri saja sudah. Ya, selesai kaum muslimin, nggak akan jadi polemik. Ya. Tapi yang jadi masalah mereka itu nggak sadar diri. Justru malah mereka memperbudak orang-orang pribumi. Mereka menganggap orang-orang pribumi ini nggak lebih mulia daripada mereka. Meskipun mereka gila, meskipun mereka bodoh, meskipun mereka ahli maksiat. Ya. Masalahnya di sana kaum muslimin. Ya. Kalau para Habib Ba'alawi sadar diri seperti ya Habib yang tadi, nggak tahu namanya siapa ya. Ya sebenarnya kami yakin kaum muslimin nggak akan jadi polemik. Keberadaan para Habib Ba'alawi ini nggak akan jadi polemik seandainya mereka tidak meninggikan derajat mereka ya dengan alasan mereka itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Seandainya para Habib Ba'alawi mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang bertakwa, bukan karena nasabnya. Khalas, selesai, nggak akan jadi polemik. Ya. Yang jadi masalah para Habib Ba'alawi ini menganggap bahwa mereka ini meskipun bodoh lebih mulia daripada kiai. Ya. Habib Ba'alawi meskipun bodoh lebih mulia daripada kiai. Bahkan belajar dengan satu Habib yang bodoh, ini kata Bahar Smith, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Itu artinya sudah merendahkan derajat para kiai yang alim. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak Habib? Satu Habib walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Ibar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan, betul nggak? Nah makanya zaman sekarang nih mohon maaf, banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia malas buat cari taunya. Coba kaum muslimin ya. Yang seperti ini kan sebenarnya sangat menyakitkan kaum muslimin ya. Mereka merendahkan kiai-kiai yang bukan dari kalangan Ba'alawi. Masa ia belajar dengan satu Habib yang bodoh itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Habib yang bodoh kaum muslimin. Ya coba ente belajar Al-Fatihah sama Bahar Smith, belajar Nahwu Shorof sama Bahar Smith, belajar baca kitab kuning sama Bahar Smith. Ya kan kacau. Ya, ngajari Al-Fatihah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Dan beberapa waktu yang lalu ada juga yang komentar membela bacaan dari Bahar Smith ya.
Katanya kalau keturunan Yaman, itu kalau membaca huruf Qaf, itu jadi ghain. Ya. Jadi dia membenarkan bacaan Bahar Smith yang membaca ihdinas siratal mustajim. Ya. Ya jelas beda lah, mustaqim dengan mustaqim kan beda. Kalau pakai ghain kan artinya kalau baca ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ini kan Bahar Smith enggak ihdinas siratal mustajim. Ya. Dan lagian Bahar Smith ini, kalau mau dikatakan keturunan Yaman, keturunan keberapa? Wong dia orang tuanya lahir di Indonesia sudah. Ya, ibunya juga bukan Syarifah katanya, orang Indonesia. Mau beralasan, orang Yaman bacanya mustajim. Ya, ini pembelaan yang konyol. Ya, lagian jelas-jelas di video yang lain Bahar Smith baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Ya kan jelas. Ya. Lah terus kalau belajar dengan orang-orang seperti itu, mau dapat apa? Ya. Sementara ya jangankan kiai, ustadz-ustadz yang kecil di kampung-kampung berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Berjuang untuk mengajari putra dan putri bangsa untuk membaca huruf hijaiyah, untuk bisa membaca Al-Qur'an, ya. Terus dianggap apa mereka? Ilmu mereka direndahkan. 70 dari mereka yang alim tidak lebih mulia daripada satu Habib yang bodoh. Itu kan sama saja merendahkan penduduk pribumi kaum muslimin. Ya, merendahkan yang seperti itu. Ya. Belum lagi banyak sekali video-video dari para Habib Ba'alawi yang mereka membangga-banggakan Ba'alawi kemudian merendahkan orang-orang pribumi. Banyak sekali kaum muslimin ya. Coba lihat video-video ini kaum muslimin. Menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia, itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama, bagus. Tapi kalau benci habaib, percuma. Cinta ulama, bagus. Tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib, percuma. Ingat, Anda tidak memuliakan kami tidak butuh kemuliaan daripada Anda. Nah, coba kaum muslimin ya. Katanya menjadi Habib itu lebih utama daripada menjadi ulama. Ya. Padahal al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya. Apalagi nasab. Ya. Sesungguhnya nabi itu mewariskan ilmu. Ya. Dan ulama itu mewarisi ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya ya nggak ada ulama, semuanya jadi Habib, semuanya ikut Habib, nggak memperdulikan ulama, ya karena Habib dinilai sebagai keturunan Nabi, penuh barokah dan sebagainya. Kalau dibandingkan dengan ulama nggak ada apa-apanya. Ya, bayangkan kalau isinya Habib itu dawir semua kaum muslimin. Ya, mau jadi apa umat Islam? Mau jadi apa? Diajari baca tulisan Arab dari kiri ke kanan, diajari baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Diajari lagi ya takbiran Idul Fitri. Ya la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillah ilham. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Walillahilham. Coba, ya. Kalau isinya para kabib tuh orang goblok-goblok seperti ini kaum muslimin, ya. Kami kesel ini kaum muslimin, ya. Lihat video-video dari para kabib Ba'alawi seperti itu, sok-sokan, padahal mereka goblok, tapi sok-sokan merasa lebih mulia daripada orang-orang yang bukan dari kalangan Ba'alawi. Meskipun ulama ya dianggap tidak lebih mulia daripada Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat, ya. Coba, kalau isinya Habib-Habib ini bodoh-bodoh seperti ini, mau jadi apa umat Islam? Mau diajari apa? Mau dikemanakan syariat Islam? Baca takbiran saja sudah setua ini kaum muslimin. Ya, baca takbiran salah. Mau jadi apa jamaahnya ngaji sama orang-orang macam ini kaum muslimin? Ya, Allahu akbar walillah ilham, ilham bahmu. Dan yang seperti ini menganggap ya, yang menyakitkan lagi kaum muslimin, menganggap Indonesia ini milik mereka. Sudahlah mereka ini ya seperti disebutkan yang pertama tadi. Sudahlah mereka ini bukan penduduk pribumi asli.
ikut berjuang memerdekakan Indonesia juga enggak ya, tapi banyak tingkah ya. Coba lihat mereka mengklaim bahwa Indonesia ini adalah milik mereka, milik orang-orang Tarim. Ini apa nggak kurang ajar namanya? Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini. Karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Sampai dibilang bumi Indonesia ini adalah Hadramaut yang kedua. Hadramaut yang kedua. Kemudian juga Tarim itu ibunya, induknya. Subhanallah. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut. Subhanallah, sehingga para wali-wali semuanya di sini, belum lagi para wali Songo dan keturunannya, yang mana mereka merupakan keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahibul Murbat sampai akhir nasab. Coba kaum muslimin ya, sampai Indonesia mereka klaim itu adalah milik Tarim. Ya, coba. Ya. Coba ya, jasanya Jindan bin Nopel, ya. Bahar Semit, Rizik Sihab, Topik Assegaf, ya. Jasa mereka untuk Indonesia ini apa? Apa? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Nggak ada, tapi sok-sokan, ya. Sok berkuasa, ya. Berani mengatakan Indonesia milik Tarim. Sedangkan para pejuang-pejuang dahulu, oke lah kalau ada yang orang Tarim, oke. Tapi apakah ada mereka mengklaim seperti yang diklaim oleh para Ba'alawi yang sekarang ini? Nggak ada. Ya, Ba'alawi sekarang ini sudah tinggal enaknya, tapi sok-sokan. Ya, sok-sokan. Makanya sekarang ini kisruh masalah Ba'alawi. Karena Ba'alawi sok-sokan. Ya, kalau Ba'alawi itu sikapnya, sifatnya, adabnya, akhlaknya seperti yang pertama tadi, ya, nggak boleh sombong, nggak boleh sok-sokan, nggak boleh ngacau, nggak boleh bikin galau, ya, maka nggak akan dipermasalahkan sebenarnya keberadaan para Ba'alawi ini. Ya, tapi karena Ba'alawi sok-sokan, sok dalam segala hal, maka ya kacau akhirnya, ya, kacau, ya. Dan nggak tahu itu ajaran para KB Ba'alawi itu ajaran siapa ya. Kalau ajaran dari Al-Quran dan Sunnah nggak seperti itu. Ajaran Nabi Muhammad SAW nggak seperti itu. Ya, Wong Nabi Muhammad SAW dengan anak kandungnya sendiri, ya, dengan anak kandungnya sendiri nggak bisa menjamin surga. Lah ini para KB Ba'alawi yang nasabnya entah berantah, ya, kok dengan PD-nya mengaku bahwa mereka ini lebih mulia daripada ulama, daripada segala-galanya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan para mukibin segera sadar. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.